Salam sehat, bahagia, dan sejahtera selalu. Kenalkan saya IP Karyanto dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Akan menemani saudara-saudari sekalian dalam pembelajaran tentang citra diri pendamping desa. Tapi sebelum kita bicara tentang apa itu citra diri pendamping desa, ada baiknya kita tahu dulu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama tujuannya adalah meningkatkan kapasitas kita sebagai pendamping desa menjadi pribadi yang reflektif. Artinya pribadi yang bersikap jujur pada diri sendiri, terbuka pada gagasan atau wawasan dari pihak lain, dan strategis dalam menentukan langkah kerja. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Baik, kita akan masuk pada materi citra diri. Tapi sebelum kita ke sana juga, saya ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk melihat diri kita sebagai human, sebagai manusia, bersanding dengan makhluk hidup yang lain di antara kita. Ya, secara spesifik kita membandingkan diri kita dengan spesies simpanse katakanlah itu, atau binatang lain, supaya kita bisa paham benar di mana keunggulan kita sebagai makhluk citra ilahi itu, sebagai makhluk yang dimuliakan itu. Nah, apa relevansinya dengan citra diri? Relevansinya dalam gambaran yang saya sampaikan tadi sederhana saja. Binatang dia tidak punya citra diri, dia tidak mengenal citra diri. Binatang adalah binatang. Nah, manusia ini punya citra karena dia punya kekhasan pada masing-masing. Setiap individu, setiap pribadi itu punya kekhasan. Nah, setiap pribadi punya citra sendiri-sendiri yang berbeda dengan pribadi yang lain. Nah, citra itu gampangnya adalah gambar, wajah. Ya, yang sulit itu kita menerjemahkan apa artinya diri. Nah, inilah paradigma ketika kita akan memahami, mempelajari tentang apa itu citra diri. Kita mesti paham apa itu sebenarnya diri, self dalam bahasa Inggrisnya itu. Diri itu adalah individu. Individu itu adalah orang per orang, kas, yang mempunyai kehendak bebas, berakal budi, yang berada bersama dengan lingkungannya. Ini penting, paradigma ini. Yang pertama adalah dia punya kehendak bebas. Nah, yang kedua dia berakal budi, artinya dia punya kecerdasan otak, dia punya budi, dia punya kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Dan yang ketiga, dia berada bersama dengan dunianya. Dunia ini dalam pengertian baik lingkungan sosial, artinya dia berada bersama individu yang lain, maupun dunia dalam arti lingkungan semesta, alam. Nah, diri ini saya ilustrasikan tadi dengan pertumbuh kembangan manusia sebagai makhluk. Diri ini belum sempurna. Di satu sisi dia dilahirkan sebagai makhluk yang punya berbagai potensi, tetapi tidak selesai di situ. Sesuai dengan kodrat ilahi, dia punya tugas untuk mengembangkan dirinya itu, mengembangkan potensinya itu. Dia mengembangkan potensi sebagai individu yang ada bersama dengan dunianya. Atau dalam istilah psikologis atau istilah pada umumnya, manusia harus mengaktualisasi potensinya. Potensi itu belum apa-apa kalau dia tidak menjadi aktus, dia tidak menjadi tindakan. Ya. Jadi citra itu akan lekat dengan gambaran tentang tindakan seseorang. Nah, salah satu aktualisasi dari pribadi
itu tercermin dalam cara dia bekerja. Ini penting, ini kaitannya dengan profesi saudara-saudara sekalian sebagai pendamping desa. Pendamping desa itu adalah sebuah pekerjaan. Dia adalah sebuah pilihan profesi. Dia adalah pekerjaan dari makhluk yang disebut individu. Nah, bekerja dalam konteks tugas manusia mengaktualisasi diri itu bukan sebagai sebuah tindakan yang semena-mena atau tindakan yang spontan. Dia adalah sebuah pilihan sadar yang dia lakukan untuk menjadi pribadi yang sepenuhnya bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Itu bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi lingkungannya. Ada 3 hal yang bisa kita lihat dalam konteks manfaat bekerja itu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, ya. Jadi bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri. Saya bekerja karena saya dituntut untuk bisa hidup sendiri, tidak mengganggu kehidupan orang lain. Itu satu. Yang kedua, kita menghormati kehidupan. Menghormati kehidupan itu, jadi bekerja menghormati kehidupan itu artinya kita paham benar bahwa pihak lain, orang lain itu juga bekerja, dia punya hak juga atas wilayah pekerjaannya dan kita tidak mengganggu dia. Itu namanya menghormati. Itu satu. Yang kedua, kita bekerja bersama individu yang lain, bekerja bersama, kolaborasi. Itu adalah menghormati kehidupan. Yang ketiga, kita menghidupi orang lain, misalnya seorang bapak, dia menghidupi istrinya dan anak-anaknya, itu menghormati kehidupan. Begitu juga seorang istri, dia menghidupi bapaknya, suaminya, dan menghidupi anak-anaknya, itu dia menghormati kehidupan. Nah, yang ketiga, kita bekerja itu untuk memuliakan kehidupan. Apa artinya memuliakan kehidupan? Memuliakan kehidupan itu artinya adalah di dalam pekerjaan kita menyerahkan diri sepenuhnya pada pekerjaan itu, sehingga orang lain ketika melihat kita itu akan merasa ikut senang, ikut bahagia. Jadi ketika kita bekerja membawa dampak perubahan pada lingkungan sekitar kita, itu pengertian sederhana artinya memuliakan kehidupan. Nah, ini tentang paradigma diri kita, pribadi kita. Nah, citra diri itu dalam konteks ilmu psikologis, akademis, itu bisa dimengerti dalam 4 perspektif. Ya, yaitu yang pertama itu saya berpikir orang lain memandang saya. Jadi gambaran orang lain terhadap saya. Saya memikirkan, misalnya Bapak A, B, C, dan D. Saya berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya berpikiran, Bapak Ibu sekalian ini memikirkan tentang diri saya itu seperti apa ya? Nah, itu satu perspektif. Bagaimana kita melihat orang lain memandang diri kita. Itu satu. Ya. Kemudian saya sendiri memandang diri saya. Itu perspektif yang lain. Saya ini seperti apa ya? Gambaran saya itu seperti apa ya? Nah, dan yang berikutnya adalah saya melihat orang lain benar-benar memandang diri saya seperti apa. Kalau saya misalnya dengan teman dekat, dengan sahabat, orang lain akan bicara tentang diri saya. Nah, itu juga disebut gambaran tentang citra diri atau diri saya menurut orang lain. Nah, yang paling penting sekarang adalah persepsi saya sendiri tentang diri saya. Persepsi faktual tentang diri saya, apa adanya. Nah, ini yang akan kita bahas. Tadi dalam perspektif itu. Nah, tetapi citra diri ini tidak akan bisa kita lepas dalam konteks pemahaman kita tentang konsep diri. Jadi, konsep diri itu adalah tentang bagaimana kita mendesain diri kita sebagai pribadi, sebagai individu. Konsep diri itu terdiri dari 3
unsur. Yang pertama itu adalah self ideal atau diri ideal, gambaran tentang diri ideal kita. Ini biasa terjadi pada dunia anak-anak. Dunia anak-anak kan sangat senang dia mengidealkan tentang tokoh-tokoh tertentu, tentang superhero dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita pun meskipun sudah dewasa juga punya gambaran ideal kita tentang diri kita. Misalnya para pemirsa yang biasa menonton film-film drakor atau drama Korea itu mempunyai gambaran tentang, oh saya itu seperti si peran utama dalam drama Korea itulah, kayak gitu. Itu self ideal kita. Kita menggambarkan diri kita seolah-olah itu kita seperti itu. Nah, yang kedua itu self image atau yang kita sebut tadi citra diri. Nah, ini yang paling penting. Citra diri dalam konteks ini adalah gambaran faktual kita tentang diri kita. Kata faktual menjadi penting karena kita tidak lagi bicara tentang sesuatu yang ideal, tetapi kita apa adanya. Nah, ini mengandaikan orang yang reflektif, yang bisa mengenal citra dirinya dalam konteks ini adalah orang yang reflektif, jujur. Dia mau jujur pada diri sendiri. Dia bisa mengenali aspek negatif, aspek positif dari diri dia. Nah, ini penting. Nah, yang ketiga adalah self esteem atau harga diri. Harga ini namanya juga harga, jadi kita menghargai diri kita itu seberapa. Artinya lebih bicara pada nilai saya itu seberapa sih. Ini menyangkut bagaimana kita menilai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Kalau kita mengenal citra diri kita secara jujur ya dan terbuka, kita akan bisa menilai diri kita itu harga dirinya seberapa. Nah, ini gambaran tentang konsep diri. Jadi citra diri bagian dari konsep diri. Sekarang kita balik kepada citra diri yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi citra diri dalam konteks yang kita bahas ini adalah gambaran faktual. Artinya apa faktual itu? Gambaran apa adanya. Ya, dalam bahasa yang lain itu who am I? Siapa diri kita itu? Seperti apa adanya. Jadi kita faktual sebagai individu yang ada bersama dengan lingkungan. Lingkungan sesama, lingkungan semesta. Ini menjadi penting. Nah, seperti apa gambaran kita? Ini penting karena gambaran diri kita itu akan menggerakkan kita. Citra diri kita itu, pengenalan terhadap gambaran diri kita ini yang akan menjadi daya dorong untuk kita mengaktualisasi diri kita. Ya, menjadi pribadi yang eksisten, pribadi yang memang dia pantas dihargai. Sebagai pribadi apa adanya itu satu menjadi peran dirinya bagi lingkungan, bagi dunianya. Ya, dalam bahasa asing itu kita mempertanyakan what I can do for the environment. Apa yang bisa kita lakukan pada lingkungan. Dan yang ketiga adalah kesadaran untuk mengaktualisasi diri menjadi pribadi yang berfungsi sepenuhnya. Becoming fully function person. Ini konteks artinya citra diri, fungsi citra diri bagi pribadi yang mengaktualisasi diri. Jadi citra diri itu menjadi penggerak pendorong setiap pribadi untuk aktualisasi diri. Jadi pribadi yang tidak mengenal citra dirinya, dia tentu juga akan asal-asalan dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak. Dia juga tentu tidak akan mengenal konsep tentang aktualisasi diri itu apa. Nah, aktualisasi diri itu adalah kecenderungan bawaan yang menentukan keberadaan kita sebagai masing-masing pribadi. Inilah yang menentukan kekhasan kita, bagaimana kita mengaktualisasi diri. Jadi yang paling penting diketahui bahwa aktualisasi diri itu dia tidak bergantung pada bakat.
oh dia bisa begitu, dia pandai, dia cerdas, dia seorang musisi yang itu karena bakat. Bukan itu. Jadi dia tidak bergantung pada bakat. Yang kedua, aktualisasi itu bergantung pada kesadaran. Itu yang pertama. Dan kedua, bergantung pada tingkat kecerdasan kita. Bagaimana kita akan mengaktualisasi diri itu, yang pertama tergantung pada kesadaran kita. Nah, ini hubungannya dengan tadi yang saya bilang soal orang yang mengenal citra diri adalah orang yang reflektif. Karena mengandaikan orang yang reflektif itu adalah orang yang punya kesadaran tentang dirinya sendiri. Nah, yang kedua, orang yang punya kesadaran itu tidak cukup. Dia harus bergerak. Nah, bagaimana dia bergerak ini sangat bergantung pada tingkat kecerdasan dia. Nah, tingkat kecerdasan dia, tingkat kesadaran dia, dan bagaimana dia mengaktualisasi diri itu sangat bergantung pada lingkungannya. Ya, lingkungan ini yang akan membentuk citra diri seseorang. Nah, makanya dikenal ada istilah citra diri positif dan citra diri negatif. Apa itu citra diri negatif? Citra diri negatif adalah citra diri yang menggambarkan dirinya itu adalah pribadi, sosok yang lemah, yang tidak punya kemampuan, yang pesimis, dan lain sebagainya. Artinya peyoratif lah terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian citra diri yang positif itu adalah persepsi diri kita yang kuat. Ya, bagaimana kita menginternalisasi diri tentang nilai-nilai integritas. Apa itu nilai-nilai integritas? Itu nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai tentang kejujuran, ya, nilai-nilai tentang keugaharian, nilai-nilai tentang empati. Ya, intinya adalah nilai-nilai yang menghantarkan kita menjadi pribadi yang berkembang sepenuhnya, ya, berfungsi sepenuhnya. Itu citra diri positif. Ada dua hal yang bisa kita gambarkan tentang citra diri negatif itu. Yang pertama itu, citra diri negatif itu adalah persepsi orang yang menilai diri sendiri itu lemah, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, persepsi yang menganggap bahwa kebiasaan itu adalah watak bawaan. Ini sesuatu yang sangat keliru, yang membuat kebanyakan orang itu dia stuck atau berhenti di situ saja, itu karena menganggap sesuatu kebiasaan itu bawaan dari lahir. Enggak begitu. Itu sangat tergantung pada bagaimana kita membangun persepsi diri kita, citra diri kita. Jadi bukan sesuatu yang bersifat bawaan. Nah, sedangkan citra diri positif itu ada dua hal. Yang pertama, citra diri positif itu adalah persepsi orang yang menilai diri sendiri sebagai pribadi yang tangguh, kuat dalam menginternalisasi nilai-nilai integritas. Dia punya prinsip yang terbaik yang harus dia lakukan. Yang kedua, dia mempunyai pandangan bahwa setiap keadaan itu adalah tantangan. Jadi dia harus bisa melampaui setiap tantangan. Yang ketiga, dia percaya diri. Yang keempat, dia juga punya pandangan yang optimistik. Dan kelima, pribadi yang adaptif. Dalam situasi apapun dia mampu survive, mampu hidup. Dia mampu berinteraksi dengan macam-macam orang. Dia masuk di dalam golongan yang berbeda, dia mampu beradaptasi di situ. Nah, yang kedua, citra diri positif itu adalah persepsi individu yang menganggap kebiasaan itu sebagai hasil dari pembiasaan, dari hasil pembelajaran, dari hasil repetisi yang dilakukan berulang-ulang. Sehingga dia mempunyai satu kebiasaan. Ini pribadi yang seperti itu adalah pribadi yang mempunyai komitmen, ya, pribadi yang terbuka pada pandangan-pandangan
pihak lain pada gagasan-gagasan baru. Pribadi yang toleran, pribadi yang mempunyai intensitas, jadi ketangguhan menekuni sesuatu terus-menerus. Dan yang terakhir itu pribadi yang reflektif, karena dia akan menggunakan pengalaman itu sebagai sebuah basis pembelajaran. Jadi setiap pengalaman dia refleksikan dan dia memperbarui kekeliruan-kekeliruannya atau melakukan inovasi dari apa yang sudah dia lakukan. Ini gambaran tentang citra diri positif. Yang mempengaruhi citra diri seseorang itu, pengaruh citra diri negatif dan positif itu ada dua. Yang pertama itu pengaruh unsur eksternal. Yang dimaksud pengaruh unsur eksternal itu adalah lingkungan sosial seperti keluarga, kampung, atau komunitas, peer group, dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat penting. Jadi pengalaman kita masa kecil, kita berada bersama dengan keluarga, dengan ayah, ibu, lingkungan keluarga besar dan kampung, itu akan sangat menentukan bagaimana kita mengenali citra diri kita, bagaimana citra diri kita itu dibentuk. Dalam satu teori pendekatan neuroscience itu disebutkan bahwa 95% tindakan kita itu ditentukan oleh alam bawah sadar kita. Ya. Ini dari manakah 95% ini dibentuk? Ini dibentuk dari masa kecil kita. Jadi semasa kecil kita, otak besar kita itu belum terbentuk secara sempurna. Nah, lalu bagaimana anak-anak itu bisa belajar tentang sesuatu, merekam sesuatu, kemudian dia bertindak. Itu karena dia merekam di bawah sadarnya, tindakan orang tuanya, kelakuan orang tuanya, perintah, cara mendidik orang tuanya atau lingkungannya, itu direkam dengan baik di bawah sadar dia. Dan itu kemudian menjadi satu program yang menggerakkan kita ketika kita merespon sesuatu yang kurang lebih sama dalam lingkungan yang kurang lebih sama atau pengalaman yang kurang lebih sama yang kita temukan di masa kecil. Ya, ketika kita berhadapan dengan orang tua misalnya, ketika kecil kita ditakut-takuti dengan macam-macam cerita, dan itu secara tidak langsung kita rekam di bawah sadar kita, dan itu akan menjadi program yang menggerakkan kita sehingga kita menjadi anak atau pribadi yang tumbuh dengan ketakutan. Nah, sementara yang 5% itu dari mana? 5% yang menggerakkan kita itu dari mana? 5% yang menggerakkan kita itu adalah kekuatan sadar kita. Jadi otak besar kita. Nah, otak besar kita ini kan dalam evolusi perkembangan otak ini kan terbentuk terlambat. Sehingga dia membutuhkan sesuatu memori yang harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Yaitu dengan pembiasaan, dengan belajar dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan 95% kita ini digerakkan oleh bawah sadar kita. Sementara hanya 5% yang menggerakkan kita secara sadar. Nah, lingkungan sosial ini bisa menentukan menjadi lingkungan yang akomodatif. Lingkungan akomodatif itu adalah lingkungan yang akan menumbuhkan citra diri kita menjadi positif. Ya. Lingkungan yang menyediakan atmosfer yang mendukung individu untuk membangun persepsi citra diri yang positif. Itu lingkungan akomodatif yang akan menghadirkan individu sebagai dirinya sendiri. Individu yang dapat memberi dan menerima individu lain sesuai dengan peran, fungsi, dan kekhasannya masing-masing. Tetapi lingkungan sosial juga bisa menjadi lingkungan yang represif. Lingkungan yang represif ini adalah lingkungan yang kurang mendukung untuk pertumbuh kembangan kita menjadi pribadi yang sepenuhnya bermanfaat.
Ya, individu yang tidak tampil apa adanya, individu yang cenderung menutup-nutupi, individu yang cenderung mencari amannya sendiri, individu yang bersembunyi di balik mungkin kekuatan orang lain, ya. Kemudian individu yang hadir sebagai orang lain, jadi dia tidak menampilkan apa adanya, dia ketika berada dengan lingkungan yang lain, dia bila-bilain menjadi orang yang bukan dirinya sendiri, yang dikehendaki oleh orang lain. Kemudian pengaruh yang lain adalah pengaruh unsur internal. Pengaruh unsur internal ini lebih pada diri kita, kebutuhan akan penghargaan positif. Jadi di dalam diri setiap orang itu, dari kecil sampai dewasa pun ada kebutuhan untuk dihargai. Ini berpengaruh pada pembentukan citra diri kita. Penghargaan positif bersyarat atau conditional positive reward. Jadi ini salah satu kebutuhan diri berdasarkan penghargaan positif. Ketika kecil kita itu mau belajar atau melakukan sesuatu karena orang tua, ayah atau ibu itu akan memberi reward, akan memberikan penghargaan, sehingga kita belajar, kita rajin, kita melakukan sesuatu yang baik. Itu dasarnya adalah supaya kita dihargai. Nah, ini kebutuhan diri bersyarat, kebutuhan diri positif yang bersyarat. Tetapi ada juga penghargaan positif tidak bersyarat. Nah, ini tidak banyak. Meskipun ada, tetapi tidak banyak. Ini yang kemudian dalam istilah akademis tertentu itu disebut pribadi yang altruis. Dia tidak peduli pada siapakah dia yang saya dekati. Kalau saya memang mau memberikan sesuatu pada dia, dia tidak akan peduli siapa yang akan saya beri. Contoh yang paling konkret adalah sosok seorang ibu. Sosok seorang ibu, maaf, ini contohnya misalnya salah satu anaknya itu dia berkekurangan, ya, katakan dengan istilah yang dia berkebutuhan khusus. Tetapi dia tidak akan peduli, seluruh energi, waktu dan lain sebagainya dia akan berikan pada anak itu tanpa syarat. Ini satu contoh yang paling konkret. Dalam contoh-contoh lain dalam dunia yang sering kita lihat, ada yang sering disebut hero atau orang yang punya concern pada social entrepreneur, dia mengabdikan dirinya untuk perkembangan sebuah komunitas dan lain sebagainya. Itu contoh bagaimana penghargaan positif tak bersyarat. Jadi citra dirinya dibangun atas dasar itu. Jadi dia bertindak memberi sesuatu tidak ada syarat, tidak ada hitung-hitungannya. Kemudian apa itu citra diri positif? Citra diri positif itu artinya pribadi yang bisa berfungsi sepenuhnya. Yang tadi saya istilahkan dengan bahasa asing itu fully function person. Ini bukan istilah saya sendiri tentu saja. Ini istilah yang saya ambil dari orang yang memang menekuni apa itu citra diri. Nah, apa itu artinya? Pribadi yang berfungsi sepenuhnya itu adalah pribadi yang terus bergerak. Dalam istilahnya Profesor Driarkara itu pribadi yang terus-menerus menyempurna. Kalau dalam istilahnya Eric Fromm itu istilahnya pribadi yang terus-menerus menjadi, becoming. Jadi orang yang mau terus bergerak, terus-menerus menjadi diri yang sebenar-benarnya. Dia yang mencari terus seperti apa. Nah, istilah menjadi diri yang sebenar-benarnya itu juga istilahnya seorang filsuf juga, ya, Søren Kierkegaard itu. Jadi ini bukan istilah saya, supaya teman-teman semua tidak salah menilai seolah-olah saya itu handal dan punya istilah-istilah yang begitu keren. Bukan, saya hanya memanfaatkan refleksi mereka. Jadi itu pribadi yang positif, citra diri pribadi yang positif itu adalah citra diri pribadi yang
bersedia untuk terus-menerus menjadi diri yang sebenar-benarnya, yang terus bergerak. Cirinya seperti apa? Cirinya bisa kita lihat dari sikap dan tindakannya. Pribadi yang bergerak terus-menerus menjadi dirinya itu adalah pribadi yang mandiri. Dia memiliki inisiatif, dia berani mengambil keputusan dalam situasi apapun. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak sekedar memenuhi harapan orang lain atau sekedar membuat orang lain senang. Tidak. Jadi misalnya yang sering kita dengar itu istilah asal Bapak senang, itu jelas bukan. Itu asal Bapak senang dan sopan santun itu bagian dari manner saja. Nah, bagian dari bagaimana kita menghargai, menghormati orang lain, menjaga supaya tidak ada friksi, tidak ada konflik. Tetapi pada prinsipnya, pribadi yang menjadi diri yang sebenar-benarnya itu adalah pribadi yang tidak sekedar memenuhi keinginan atau kesenangan orang lain. Kemudian dia juga terbuka pada diri sendiri dan pada pengalaman baru. Jadi orang yang mempunyai citra diri positif itu orang yang pasti dia komunikatif. Dia bisa menerima kehadiran orang lain, dia bisa menerima gagasan, pandangan-pandangan orang lain, dan itu akan menjadi bagian dari dirinya. Yang terakhir, empati pada lingkungan sosial, pada orang lain dan pada lingkungan alam. Empati ini menjadi penting. Ya, ini nanti hubungannya kalau saudara-saudari semua belajar tentang kecerdasan emosi, tentang kecerdasan sosial, empati ini posisinya di mana ini akan menjadi sangat jelas. Lalu kita sekarang masuk pada cara bagaimana kita mengembangkan citra diri yang positif. Nah, tidak banyak. Jadi saya bukan seorang motivator, tapi paling tidak dari pengalaman saya mencoba merumuskan dan mencoba melihat pengalaman saya sendiri dengan berbagai macam referensi yang kita baca, yang sudah kita kenali. Yang pertama adalah kita harus mampu mengenali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, sisi-sisi negatif yang ada pada kita. Nah, itu tadi, ini kaitannya dengan kemampuan kita untuk melakukan refleksi dan kejujuran kita. Kalau kita tidak reflektif, nah, kita tidak berani jujur pada diri sendiri, maka kita pun akan cenderung untuk menutup-nutupi hal-hal yang negatif, kesulitan-kesulitan kita. Ya, seolah-olah semuanya berjalan baik-baik saja, padahal ada banyak persoalan yang harus kita lihat. Nah, ini penting, karena ini nanti konsekuensinya adalah kalau kita sudah mengenali itu, ya kita akan dituntut untuk mampu bekerja keras, menciptakan program untuk mencapai apa yang kita inginkan, yaitu mengatasi kelemahan-kelemahan kita, kesulitan-kesulitan kita. Nah, yang kedua terkait dengan itu adalah bagaimana mengembangkan citra diri itu adalah kita latihan, melatih. Ini yang 5% dari kesadaran tadi. Ya, melatih itu adalah repetisi, melakukan pengulangan. Seperti kita belajar naik sepeda. Itu ya ada yang sekali dia belajar mancal, goes, langsung bisa. Tapi juga ada yang belajar butuh waktu berkali-kali. Seorang atlet katakan Rudi Hartono atau Susi Susanti lah, ya, dia tidak lahir tiba-tiba menjadi seorang atlet badminton, tidak. Dia butuh repetisi, dia harus mampu melakukan pembelajaran untuk mengisi kesadaran yang 5% tadi. Sehingga latihan itu karena dia terus-menerus tekun dan berulang-ulang, alam sadarnya dia itu akan merekam dan menjadikan itu sebagai sebuah program yang disimpan ke dalam bawah sadar dia. Sehingga ketika pada saat tertentu dia pegang raket di lapangan badminton, dia itu akan bergerak. Itu yang seringkali dalam istilah umum seringkali kita menyebut dengan gerakan refleks, ya, dan lain sebagainya. Padahal itu bukan gerakan refleks, itu gerakan yang dia latih dan terprogram. Sehingga ketika ada shuttlecock ke kanan, dia bagaimana harus memukul itu bergerak sendiri.
Nah, kemudian aspek-aspek yang harus dilatih itu bukan hanya aspek-aspek keterampilan. Ada tiga ranah yang harus disentuh dalam pelatihan ini. Dan kalau kita ingin menjadi pribadi yang memiliki citra diri positif, menjadi pribadi yang utuh tadi, berfungsi sepenuhnya, ya kita kembangkan seluruh potensi kita. Setidaknya 3 ranah itu harus kita sentuh, yaitu ranah emosional, ranah intelektual atau otak, dan ranah physically atau motorik. Itu menjadi sangat penting. Nah, inilah yang akan melahirkan kecerdasan kita, yaitu kecerdasan intelektual. Ya, kita akan menjadi pribadi yang reflektif, kritis, analitis, kemudian kecerdasan emosional. Kita akan punya sensitivitas terhadap lingkungan, kita punya empati pada pihak lain, pada pihak yang lebih membutuhkan. Kemudian kita juga punya kecerdasan sosial, kita punya compassion, keberpihakan yang jelas, dan bagaimana harus mewujudkan itu. Itu semua akan terlihat pada 1, tindakan kita, 2, pada sikap kita, pada tutur kata kita. Tutur kata ini adalah komunikasi. Dan yang keempat itu pada penampilan kita. Nah, saya kira ini sesi pembelajaran tentang apa itu citra diri. Lalu bagaimana hubungannya dengan citra diri pendamping desa. Tadi saya sampaikan bahwa bekerja itu adalah sesuatu tindakan kodratiah yang harus dilakukan oleh manusia secara sadar. Nah, karena itu, teman-teman sekalian, saudara-saudari sekalian yang menjadi pendamping desa, pendamping lokal desa, harus memahami pertama-tama bahwa pendamping desa atau pendamping lokal desa itu adalah sebuah pekerjaan yang profesional, ya, yang ditawarkan kepada saudara-saudari sekalian. Nah, ketika saudara-saudari sekalian melamar, memilih, itu sama saja saudara secara sadar sudah menentukan, saya akan menjadi seorang pendamping profesional desa. Nah, bagaimanakah citra diri pendamping desa itu? Itu juga sama saja, juga akan ditentukan oleh pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Pengaruh eksternal itu seberapa luas wawasan kita, pengetahuan kita, kemampuan kita menangkap, mempersepsi informasi, dan seberapa luas kita berinteraksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial kita. Pergaulan kita itu akan menjadi sangat menentukan. Bukan hanya luasnya, tetapi kualitas pergaulan kita ini akan menentukan. Ya, ini satu, ini dari unsur eksternal. Sedangkan unsur internal itu yang paling basic adalah digerakkan oleh kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar ini contohnya begini. Saya memilih pekerjaan itu karena saya harus bekerja, dan bekerja itu mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar saya. Ya, kebutuhan dasar itu kan sederhananya makan lah. Ya, sandang, papan. Itu kebutuhan yang sangat basic. Tetapi manusia kan tidak hanya berhenti sampai tugasnya itu secara kodratiah, tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar itu. Itu berpengaruh pada penentuan citra diri pendamping. Nah, yang kedua yang mengaruhi aspek internal itu adalah aktualisasi diri kita. Adakah kita punya kesadaran tentang pribadi kita yang sedang mengaktualisasi diri? Saya ini sebenarnya mau bergerak, berkembang menjadi seperti apa? Nah, ini kaitannya dengan pemahaman kita tentang konsep diri, ya, tentang citra diri. Nah, yang ketiga, seberapa jauh kita mengenali emosi kita. Ini kaitannya dengan kemampuan empati. Karena pekerjaan pendamping profesional desa itu adalah satu jenis pekerjaan yang jelas-jelas ditujukan untuk perubahan pihak lain. Itu yang teman-teman harus sadari.
Makanya ketika saya memilih menjadi seorang pendamping desa, itu saya sadar benar. Konsekuensinya adalah saya akan melakukan perubahan untuk desa. Jadi pilihannya seperti itu. Sebenarnya sama dengan seorang CEO di dalam sebuah perusahaan ketika dia ditunjuk atau dipilih atau dia apapun proses penempatannya, dia harus menempatkan diri sesadar-sadarnya bahwa posisi saya sebagai CEO ini tugas utamanya adalah menyelamatkan perusahaan ini, company ini. Dan company ini isinya macam-macam, termasuk menghidupi sekian ratus, sekian ribu manusia. Nah, ini yang harus ditanamkan pada diri teman-teman sekalian. Coba nanti kalau dalam kesempatan refleksi, teman-teman merefleksikan dirilah. Pada saat memilih menjadi pendamping desa itu, apa yang menggerakkan saya? Apakah kepentingan kelompok? Apakah karena saya butuh sekedar pekerjaan untuk dapat uang, untuk beli rokok, beli makan? Atau memang saya punya empati pada desa? Itu harus dicek. Karena ini punya konsekuensi untuk nanti misalnya evaluasi kinerja saudara-saudari sekalian sebagai pendamping. Ya bisa saja kinerja sampean akan menjadi sangat buruk. Karena orientasi sampean adalah memenuhi standar yang penting saya bisa mendapatkan hak saya, salary, gaji. Misalnya kayak gitu. Jadi tanggung jawab profesionalnya terabaikan. Ini dua unsur inilah yang kemudian nanti akan menjadi satu kesadaran dalam diri kita dalam memaknai aspek kerja pendampingan desa. Nah, apa itu aspek kerja pendampingan desa? Apa itu diri pendamping desa? Diri pendamping desa itu ya pribadi yang mempersiapkan pendampingan desa sebagai aktualisasi untuk menjadi diri yang sepenuhnya bermanfaat bagi diri dan dunianya. Dalam hal ini itu desa dan negara. Kenapa saya memberikan stressing juga pada negara? Karena begini, ketika sampean itu memilih sebagai pendamping, mendaftar, kemudian ikut tes, itu sampean kan sudah tahu bahwa pendamping desa itu adalah satu pekerjaan yang disediakan oleh negara. Dan negara itu menyediakan pekerjaan ini atas mandat undang-undang. Ketika negara dalam hal ini pemerintah, lebih spesifik dalam hal ini Kementerian Desa, merasa tidak sampai tangannya ke desa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, Undang-Undang Desa itu memberikan mandat silahkan Anda dibantu oleh pendamping-pendamping profesional. Nah, dalam konteks itulah para pendamping desa semestinya sadar bahwa pekerjaan ini dunianya adalah dunia desa dan negara. Anda menjadi bagian desa sekaligus Anda menjadi bagian dari negara yang berkewajiban untuk hadir, membimbing, dan membina desa. Itu. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa pendamping desa itu merupakan pilihan sadar. Pilihan yang berdasarkan kehendak bebas individu. Nah, kalau sampean sadar, itu dalam perkembangannya, ketika Anda sudah diterima, pengandaiannya Anda akan belajar mandiri atau Anda akan diberi materi atau dibimbing oleh pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Desa, untuk paham benar apa itu aspek-aspek kerja pendamping desa yang harus kita internalisasi ke dalam diri kita. Nah, ini yang akan menentukan, membentuk sosok pribadi pendamping desa. Ini yang akan menentukan gambaran citra diri pendamping desa. Apa itu aspek-aspeknya? Yang pertama adalah aspek humanis. Nah, aspek humanis ini menjadi penting. Ketika kita hadir sebagai pendamping desa, itu yang pertama-tama kita hadir untuk masyarakat desa. Yang notabene dia adalah kumpulan individu, manusia, masyarakat. Karena itu Undang-Undang Desa menegaskan, ya, desa itu adalah subjek kumpulan masyarakat. Ini jangan diabaikan. Pengertian kumpulan masyarakat ini
ini harus kita maknai bahwa dia adalah kumpulan human, manusia. Jadi yang kita sentuh pertama itu adalah persoalan-persoalan kemanusiaan di desa itu. Ini aspek humanis. Nah, yang kedua, aspek ideologis. Ini kaitannya dengan tadi negara. Ya. Jadi apa tugas ideologi negara dalam hal ini, dalam membina, membimbing desa? Sampean atau kita sebagai pendamping itu harus paham. Dan itu harus menjadi kesadaran kita. Ini bagian dari kewajiban negara memenuhi hak untuk mensejahterakan masyarakat. Ini pengertian ideologis. Ya. Jadi kita jelas berpihak pada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, itu aspek normatif. Jadi aspek normatif itu artinya kehadiran kita itu ada ketentuan-ketentuan, ada dasar regulasinya yang jelas. Itu yang membuat kita merasa aman karena kita ada regulasinya gitu ya. Yang kedua, kita juga merasa aman karena apa yang kita lakukan itu berdasarkan juga ketentuan-ketentuan, kebijakan ya yang jelas juga. Jadi bagaimana kita menerjemahkan aspek norma, hal-hal normatif, regulasi, kebijakan itu. Ini aspek ketiga. Nah, aspek keempat itu adalah kemampuan teknokratik dan birokratik. Saya kira teman-teman tahu. Ini kaitannya apa? Karena pendamping desa itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini organisasi yang dipercaya mengelola negara. Secara lebih khusus Kementerian Desa. Karena itu aspek teknokratik, birokratik kita sebagai pendamping mesti tahu lah. Ya. Minimal kita memahami misalnya apa itu siklus pembangunan desa dan bagaimana membuat tata kelola pembangunan desa itu. Di situ ada aspek-aspek teknokratik, birokratik yang harus kita pahami. Berikutnya atau yang kelima adalah aspek kreatif, inovatif. Ini menjadi sangat penting. Kadang-kadang kita sering mendengar keluhan-keluhan bukan hanya pendamping desa ya, fasilitator pun untuk fasilitator komunitas dan lain sebagainya seringkali mengeluh, iya di komunitas saya, di desa saya itu sangat miskin, sarana dan prasarana nggak ada, sumber dayanya terbatas dan lain sebagainya. Loh, kita ini kan dihadirkan justru untuk mengatasi itu, keterbatasan itu. Karena itu sampean mesti kreatif. Bagaimana dengan sumber yang terbatas ini, yang menurut pandangan kita terbatas ini, kita bisa meng-create sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu. Nah, yang terakhir ini juga tidak kalah penting. Ini hubungannya terutama dengan aspek humanis adalah aspek emosional. Ini kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu bukan dalam skala yang sederhana, misalnya kita menghandle kemarahan kita, iya bolehlah, itu juga bagian. Tapi bukan hanya itu. Kecerdasan emosional itu artinya kita bisa menempatkan, ya, mengambil satu sikap dan tindakan pada momen atau peristiwa yang tepat. Nah, misalnya saja yang baru-baru ini yang kita lihat ketika ini saya ambil contoh yang viral waktu itu ketika ada penanganan seorang demonstran kulit hitam di Amerika yang kemudian diperlakukan sedemikian oleh polisi kulit putih mengakibatkan dia meninggal. Kemudian ada protes para kulit hitam, mereka rame-rame menghadiri markas besar polisi. Tetapi yang saya catat sebagai satu kecerdasan emosional yang dilakukan oleh komandan dari polisi ini adalah begitu rombongan itu mendekat, komandan itu memerintahkan kita berlutut, tegak, pandang para demonstran dengan senyum. Jadi tidak ada perlawanan apapun dari polisi, tidak ada barikade untuk membentengi, semua harus berlutut. Kita sambut itu dengan senyuman. Yang kedua, ketika mereka dekat, kita perhatikan para demonstran itu. Ketika demonstran itu energinya sudah agak mengendur, kita berdiri dan memeluk para demonstran. Kita minta maaf. Nah, ini
satu contoh kecerdasan emosional. Ya, bagaimana pada situasi yang kritis dia bisa mengambil diskresi yang tepat. Ini aspek emosional. Itu aspek-aspeknya. Nah, seperti apa sebenarnya gambaran citra diri pendamping desa itu? Citra positif pendamping desa dapat dilihat dari karakteristik, sikap, tindakan, dan perilaku pendamping desa dalam mewujudkan komitmennya. Jadi misalnya saja kita akan mengukur, jadi ini bisa menjadi ukuran kinerja juga. Ya. Misalnya intensitas, intensitas. Kedekatan pendamping ini dengan masyarakat. Ini kaitannya dengan aspek humanis. Karena kita ini bekerja bukan untuk desa sebagai satu wilayah yang anonim. Tetapi desa sebagai ruang hidupnya masyarakat, manusia. Jadi seberapa besar intensitas kita itu, kedekatan kita dengan masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kita terbuka pada pengalaman dan pandangan pihak lain. Jadi kita hadir itu tidak semata-mata menggurui. Kita hadir itu membuka telinga untuk mendengarkan sebanyak-banyaknya. Entah itu keluhan, entah itu kritik, entah itu aspirasi dan lain sebagainya. Kita mendengarkan. Tetapi juga tidak hanya mendengarkan, kita menjadi mitra dialog. Ini keterbukaan. Yang ketiga, dari kedekatan kita kemudian tercipta satu konstruksi dialog, akan muncul ide-ide. Lalu yang ketiga, seberapa besar ide-ide kita ini kita lahirkan sebagai satu gagasan-gagasan yang konstruktif. Ini cerminan dari kecerdasan kita yang tadi aspek kreatif, inovatif ini akan tercermin di sini. Dari mendengarkan masyarakat kemudian dialog, kita akan tahu kebutuhan masyarakat, kita mengolah sebagai gagasan yang konstruktif. Kita kembalikan lagi pada masyarakat. Kemudian aspek yang keempat, itu kita meng-create bersama masyarakat. Kita melakukan satu eksplorasi untuk menciptakan gagasan-gagasan yang tadi konstruktif itu menjadi sesuatu yang nyata. Ini yang kita lakukan bukan kepada masyarakat, tapi kita lakukan bersama masyarakat. Nah, kemudian yang kelima, ketika kita sedang melakukan eksplorasi bersama masyarakat untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat, itu mestinya tuntas, harus tuntas. Nah, ini ciri pribadi citra diri pendamping desa itu adalah pribadi yang ketika dia mengerjakan sesuatu itu tuntas, ya, sebagai wujud kemampuan mengatur cara kerja yang efektif dan terukur. Dan yang terakhir itu adalah kesediaan diri untuk selalu belajar. Dapat terlihat dari perubahan sikap. Jadi orang yang memang dia studiosus, ongoing formation itu adalah akan terlihat kok. Jadi gayanya, lagunya yang leda-lede begitu, itu mah tong kosong itu kan gitu. Tapi kita akan cepat membaca ketika ada bersama dengan seseorang itu akan cepat terasa kok. Jadi aura seseorang yang punya kebiasaan belajar, studiosus, itu akan terasa itu. Oh, ini orang ini nih, oke ini, itu. Jadi ini akan berasa. Ya, jadi saya kira itu saja saudara-saudari sekalian. Semoga pengantar saya ini tentang citra diri pendamping desa ini bisa menjadi materi yang menginspirasi sekaligus untuk dieksplorasi lebih jauh dalam kesempatan teman-teman mengembangkan diri sebagai seorang pendamping desa yang profesional. Sekian, terima kasih. Salam sehat, sejahtera, bahagia.